pada hari ini sharing session-nya tentang penulisan dan penerbitan. Seperti biasa, kita mengundang narasumber yang sudah kita kenal bersama, Teh Sari Agustia. Assalamualaikum Teh Tia. Waalaikumsalam. Apa kabar ibu-ibu doyan bisnis? Apa kabar Cika? Alhamdulillah. Alhamdulillah, luar biasa. Iya, semoga minggu ini, minggu pertama bulan Juli. Juli. Yes, Ya. dan kesibukan bukuin dan udah lumayan padat nih. Sudah mulai naskahnya masuk. Untuk hari ini, seperti biasa ya, kalau untuk tema besarnya kita ngomongin tentang ide menulis, ide penulisan. Iya. Untuk topiknya sendiri, Wah, ide pas waktu menulis pikir, buku apa ya parenting, betul Teh Tia? Aduh, Nah, betul. misalkan dari sudut kami sebagai agensi ya Teh ya. Gimana? Di sini juga selain ini kebetulan nih yang kita bahas tuh emang genre-genre yang emang banyak bukan diminati ya, emang banyak diminta sama penerbit juga, atau demand dari pembaca yang juga banyak, anak, terus agama sama parenting termasuk Dia juga tiga ini ya. Ini juga lagi menggarap si tema parenting nih sekarang di Mayor untuk beberapa. Memang ini sih maksudnya gini ya. Iya. Kenapa jadi menarik? Satu, karena kan namanya juga manusia ya. Secara kodrat menikah, punya anak gitu. Jadi itu akan selalu berputar di situ kan gitu. Ilmunya perlu banyak gitu. Jadi ya, dan kita tidak dilahirkan langsung jadi orang tua kan gitu. Iya, betul. Proses step-stepnya tuh ada. Nah itu kenapa? Dan ketika aku misalnya waktu dulu lahiran anak pertama, itu tidak dengan buku petunjuk keluar gitu kan. Iya. Dan setiap anak beda-beda pula ya Teh. Iya betul, setiap anak juga beda-beda kebiasaan, beda-beda ini ya maksudnya. Beda anak, beda padahal orang tuanya sama gitu, tapi karakternya bisa beda. Yes. Iya, itu ya parenting itu kalau geliat-geliatnya itu mulai dari berapa tahun ke belakang ya Teh ya. Karena memang ya semakin banyak diminati karena juga seiring kesadaran tadi sih lebih ke meningkatnya kesadaran diri untuk kayak memperbaiki diri dan keluarga kali ya. Kalau misalkan posisinya aku Teh misalnya yang belum nikah gitu, tapi aku senang baca buku parenting Teh. Jadi kayak awalnya sih kalau baca lebih ke lah iya ya, kayaknya gue waktu itu didiknya seperti ini jadi kayak gini kayak. Jadi kayak refleksi aja gitu kalau baca buku parenting, cuman insight-nya itu jadi kayak oh oke, kalau misalkan ada hal-hal yang dirasa tidak menyenangkan yang kita alami tapi kemudian di masa depan tuh oh jangan diulang lagi ya kayak gitu loh. Jadi kayak punya misi memperbaiki pengasuhan dan pendidikan di masa depan untuk anak-anak kita kayak gitu deh. Itu kalau posisinya Cika ya, kalau sebagai pembaca yang belum menikah kayak gitu. Kalau melihat buku parenting, tapi aku tertarik terus, senang sama tema-tema parenting. Sebenarnya kan ketika kita bicara parenting nggak harus yang selalu punya anak, menikah punya anak ya. Karena kan ketika bilang parenting itu sebetulnya buat satu profesi, misalnya guru, terus atau memang yang memang akan berkecimpungnya dekat-dekat sama anak, boleh juga sih ya baca buku ini gitu kan, ada referensinya valid lah gitu. Itu kenapa makanya buku parenting kemudian jadi bacaan yang bagus juga, hanya untuk meskipun belum akan dipakai saat ini tapi akan inilah gitu ya, punya kegunaan yang banyak gitu. Ya kalau kayak guru atau apa ya, mungkin aktivis yang mungkin perawat misalnya gitu, terapis, itu kan juga bisa aja sih ya mungkin baca buku ini gitu. Parenting kemudian jadi menarik karena ya tadi profesi apapun yang berhubungan dengan anak-anak bisa mendapatkan informasi dari buku ini gitu. Yang kedua memang untuk orang-orang yang perlu seperti misalnya orang tua. Setia. Iya. Wah. Orang tua yang misalnya baru punya anak atau akan menjadi orang tua atau mungkin memang perlu referensi
baru punya adik misalnya gitu ya, itu kan ada step-step parenting tertentu yang spesifik untuk masing-masing orang tersebut gitu yang membutuhkan. Karena kan namanya parenting itu nggak cuman anaknya akan lahir, tapi juga kemudian anaknya bagaimana cara mendidiknya, bagaimana misalnya dia berhubungan dengan saudaranya misalnya. Hal-hal yang kayak gitulah. Jadi cabang-cabangnya juga akan sangat banyak gitu. Nah, itu dia kenapa buku parenting kemudian jadi menarik dan jadi banyak peminat. Kalau misalkan tentang parenting sendiri sih, jadi lebih ke, apa ya, sebetulnya berguna juga biar semakin baca tuh berguna buat interaksi sosial sebetulnya Teh, karena emang kita hidup di antara orang-orang yang, maksudnya kayak misalkan posisinya sebagai anak aja, kemudian, apa ya, masuk nggak sih parenting? Ya masuk, karena mengasuh orang tua, misalnya kayak gitu ya, misalkan sudah Oh sepuh kayak iya, gitu-gitu. Mhm. jadi sebetulnya yang diasuh Atau orang tuanya ya? iya, jadi Yang kayak dikasih ilmu orang tuanya sih ber memang. bersiklus, kayak emang ngikutin siklus kehidupan sih parenting itu kalau iya, kalau kalau ngelihatnya sih gitu ya. Mengajarkan tentang siklus kehidupan, Mhm. pengasuhan tuh dari nggak cuma misalnya orang tua ngasuh anak, tapi kan bergulir kemudian pada akhirnya di posisi anak yang mengasuh orang tua, kayak gitu. Parenting kan sebenarnya gini, kalau misalnya kita bicara parenting pasti ada gaya, Iya iya ada iya. style gitu. Betul betul. Iya, misalnya kalau kita nggak ngomongin Sara, tapi misalnya orang Jawa itu kan mungkin relatif lebih lembut, misalnya bicaranya jadi lebih santai, lebih lemah lembut ke anaknya misal nih gitu ya. Iya Jadi iya. itu akan menurun juga kan, jadi karakteristik si sukunya gitu, bahwa orang-orangnya relatifly lebih lembut, lebih santun misalnya bicaranya. Tapi Mhm. misalnya ada orang dari, Sumatera misalnya, bicaranya berapi-api misalnya, itu kan karena semangatnya juga beda misalnya ya, Iya ada iya iya. logat tertentu. Nah itu kan, itu maksudnya tipe-tipe parenting yang very simple gitulah ya, itu Mhm. yang masih di Indonesia aja, tapi sebetulnya kan culture, budaya itu juga bisa membentuk satu parenting. Itu makanya kenapa buku parenting kemudian, salah satu cabangnya adalah biasanya gaya Finland misalnya kan. Danish, Ya, Denmark. Dennis, betul gitu kan. Jadi macem-macem gitu, orang tuh pada akhirnya juga mereka mengeksplor banyak hal mengenai parenting ini, secara based on culture-nya mereka gitu. Dan yang katanya memang sudah terbukti bagus gitu kan, kalau Mhm. terbukti berhasil gitu. Ya Mhm. mungkin kalau kita memang belum ya, tapi kan sebenarnya ada beberapa culture dalam negeri gitu, Indonesia yang sebenarnya bisa diceritakan. Cuman kan memang, ya itulah yang Finland, Denmark ini kan udah sepertinya Mhm. lebih dominan, eee, efeknya gitu menurut mereka. Mhm. Ya, dan Mhm. mungkin ya Teh ya, apa namanya, pengasuhan yang, Teh Tia terima, kemudian Teh Tia ke anak-anak juga, ada yang mungkin, apa namanya, diadopsi, ada yang emang mungkin jadi beda gitu, kayak gitu. Apalagi pas ketemu sama pasangan aku jadi inget yang tema bukuin aja yang apa sih Teh, Yang mana? pernikahan apa Teh, beda suku ya? Eh, apa? Ya, Nah, itu juga ngaruh-ngaruh gitu ya ke parenting-nya. Kita diasuh dengan pola didik yang misalnya dari Jawa, kemudian ketemu pasangan yang entah dari suku mana. iya iya iya, benar 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 benar. Iya, itu salah satunya kenapa itu jadi menarik, karena kemudian tema cinta, tema romance dihubungkan dengan parenting gitu. Salah satunya orang bisa bisa ngambil sudut itu kan, gitu. Itu, dan bukuin aja, pada akhirnya juga mengikuti pola itu gitu, seperti yang bulan lalu dan sudah terbit kan seperti Anak Perempuan Bertanya Ibu Menjawab, itu kan parenting sebenarnya. Terus yang sedang ditulis ini juga parenting melelahkan yang penuh cinta juga, itu bagian dari curhat, bagian dari parenting, bagian dari sharing, para penulis yang ibu-ibu gitu kan ya. Apa yang mereka rasakan tentang parenting, apa apa pengetahuan mereka soal parenting, misalnya dari mana referensinya, itu yang mereka ceritakan. Sehingga itu jadi salah satu yang menarik dan bisa jadi
inspirasi buat yang baca gitu. Kalau misalnya kita bicara kayak Finland atau Danish itu kan based on experience dan mungkin secara ilmiah juga sudah diakui kan ya. Tapi kan kalau kayak kita cerita, kita nggak dari sudut ilmiahnya, tapi based on pengalaman kita. Sehingga kenapa membuat antologi bersama tentang parenting ini menjadi mungkin gitu, menjadi satu peluang buat ibu-ibu doyan bisnis ketika pengen sharing, ketika pengen cerita pengalamannya, ketika pengen curhat, itu ada tempatnya. Ada juga kayak misalkan apa sih parenting Islami kayak gitu ya, yang memang membawa dari Quran, itu pun secara teknis pasti beda-beda sih ya, seperti itu. Oh iya, betul-betul. Karena bagaimana mungkin orang menginterpretasikan apa yang ada di situ kan ya. Tapi kan ada secara umum lah, nggak mungkin kan kalau based on religi, based on agama kan pasti ada referensinya lah ya. Kita bisa harus pilih-pilih juga sih yang memang valid, yang memang sahih gitu ya. Tapi ya menarik tuh ya, kalau misalnya ternyata parenting bisa dihubungkan juga dengan keagamaan ya. Buku tentang bagaimana mengelola emosi yang bacanya anaknya sama ibunya lah. Jadi tapi dianya tuh baca itu untuk anak-anak yang kira-kira mau pra-teenagers gitulah. Kenapa saya marah? Kenapa saya tuh sering marah ya gitu? Kenapa saya tuh nggak mau diatur misalnya gitu-gitu tuh. Ada tuh di atas tapi susah tuh nyamnya. Kemarin terbaru sempat ini juga ini nih, seni berbicara pada anak. How to talk so little kids will listen. Nah itu kan penting ya. Soalnya kan seringnya ibu-ibu ngegas gitu loh kalau ngomong. Nah itu sebetulnya sebagai bentuk usaha aja ya, karena sebenarnya kan akan selalu belajar, akan selalu beradaptasi ya. Karena kan pribadinya juga akan terus tumbuh, kitanya juga sama. Tapi setidaknya tuh kadang-kadang jadi bahan refleksi lah gitu untuk biar kita juga tenang gitu, karena kadang-kadang abis marahin anak juga merasa bersalah tuh Cik.